Keluar pimpin dulu doanya. Kita belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi semuanya. Ya. Hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Sehat kan semuanya? Sehat, Bu. Pagi ini Ibu mau ngasih materi tentang bimbingan klasikal ya. Untuk materi bimbingan klasikal kali ini Ibu mau menerapkan 7 jurus BK yang kemarin Ibu lakukan. Ada pelatihan di situ. Di pelatihan itu diajarkan untuk menerapkan di setiap sekolah, diterapkan untuk menjalankan 7 jurus BK. Jadi untuk kali ini Ibu ambil materi kelola emosi. Siapa yang tahu emosi? Coba tunjuk tangan siapa yang tahu apa itu emosi. Oke, boleh. Emosi adalah Ya. perkenalkan, nama saya Zatio Sanandra. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu mengenai emosi. Emosi adalah mengeluarkan emosi yang sedang kita alami. Keresahan yang sedang kita alami, emosi biasanya dilakukan karena sedang tidak baik-baik saja. Oke. Biasanya emosi muncul karena adanya perasaan yang sedang tidak baik, karena marah, sedih, dan suasana yang tidak baik. Ya, aplaus untuk temannya. Oke, jadi di antara kalian sudah tahu apa itu emosi, ya. Jadi di materi kita kali ini kita akan belajar cara mengolah emosi, ya. Kita akan belajar bagaimana cara mengolah emosi. Di sini di depan ya bisa kalian lihat. Di sini ada kelola emosi, kunci sukses dan bahagia di sekolah. Ya, selamat datang para siswa hebat. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting untuk kesuksesan dan kebahagiaan kalian, yaitu bagaimana mengolah emosi. Selama ini kalian udah pernah nggak mengolah emosinya? Pernah nggak tahu cara mengendalikan emosi kalian? Sebelumnya tahu nggak cara mengolahnya? Atau tahu nggak apa-apa aja itu emosi? Yang kayak mana aja jenis emosi? Selama ini yang kita tahu emosi itu cuma marah, ya kan? Yang kita tahu emosi itu apa? Hanya marah, ya kan? Hanya marah. Padahal emosi itu banyak, ya kan? Jadi sekarang kita pelajari dulu ya. Apa itu emosi? Tadi temannya sebagian sudah menyebutkan apa itu emosi. Jadi sekarang di sini ada lagi, emosi adalah perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap sesuatu di sekitar kita. Misalnya kita merasa senang. Kemudian apa lagi? Kita saat senang saat berhasil. Kemudian apa? Marah. Marah saat biasanya kalau marah saat apa? Diganggu. Kemudian apa lagi? Dibully. Kemudian apa lagi? Iya, banyak ya. Atau saat gagal mendapatkan nilai yang kita inginkan. Ya, kemudian apa lagi di sini? Sedih saat kehilangan. Kehilangan apa biasanya? Kehilangan pacar ya. Jadi kehilangan apa? Kehilangan uang. Kehilangan apa? Pena. Apa lagi? Ipet. Pokoknya segala sesuatu yang kehilangan. Tapi yang paling menyedihkan adalah kehilangan sesuatu yang paling kita sayangi. Iya. Kemudian apa lagi? Takut saat menghadapi hal baru. Pernah nggak kalian merasakan kalau misalnya takut dengan hal yang baru? Apa contohnya? Takut saat masuk SMP. Takut apa, Bang? Gak
punya teman? Iya, bisa jadi. Biasanya kita takut di tempat sesuatu yang baru memang selalu merasa takut. Yang lebih pastinya lagi mungkin merasa kurang percaya. Iya. Kemudian di usia SMP, wajar jika kalian sering merasakan perubahan emosi yang cepat dan intens. Kadang senang tiba-tiba sedih, lalu marah. Itu semua bagian dari Pertumbuhan. Kenapa saat SMP dikatakan? Karena saat kalian di SMP disitulah masa perubahan dari anak-anak menjelang remaja. Nah, disitulah keadaan jiwa atau mental atau cara berpikir kita itu tidak stabil. Kadang-kadang udah marah, kadang-kadang merasa paling cantik, kadang-kadang merasa paling pintar. Egonya lebih tinggi. Iya, daripada biasanya. Kemudian berikutnya di sini ada kenapa penting mengelola emosi. Kenapa kita harus mengelola emosi kita? Kenapa nggak biarin aja? Coba, kenapa? Kalau marah, ya marah aja gitu. Kenapa harus diolah? Yang marah itu biar menjadi reda. Kenapa harus diolah? Di sini ada mencegah stres dan konflik. Jadi saat kita emosi itu mengganggu mental kita. Kita bisa jadi tidak sehat, ya kan? Kita bisa jadi stres. Nah, ini salah satunya emosi yang tidak terkontrol bisa membuat kita mudah stres. Itu tadi salah satunya pas saat kita berada di suasana baru, kita selalu merasa takut aja ya kan, nggak pede sana, nggak pede. Jadi kita stres, bingung ya kan, mau beradaptasi dengan yang lain jadi sulit. Nah, atau kalau kita marah, kita terlalu marah, terlalu emosi. Kalau kita nggak kontrol, maka kita akan stres. Stresnya kayak mana? Ya karena marah yang berlebihan. Sehingga kita menjadi, kayak mana coba kamu bayangin kalau kamu lagi marah beneran, marah sampai semarah-marahnya, bisa nggak ekspresikan wajah? Atau bayangin suasana saat kalian marah beneran? Jadi naik nggak kepikiran? Jadi kepikiran terus nggak? Jadi terganggu nggak dengan hal-hal yang lain? Nah, pasti terganggu kan? Nah, di sini bertengkar dengan teman atau bahkan dengan guru. Ya kan kalau kita sangat emosi, meledak-meledak, di sini siapa coba? Ibu tanya, di sini siapa orang yang paling gampang emosi atau gampang marah? Iya. Gimana cara mengolah emosinya? Oke, masih bingung? Kita lanjut lagi ya. Nanti kita diskusikan gimana caranya ya. Kita materi dulu. Kemudian meningkatkan prestasi belajar. Ya. Sebenarnya emosi itu ya yang harus disalurkan ya. Meskipun dia itu emosinya negatif, tapi memang tetap harus disalurkan. Karena kalau tidak disalurkan itu berdampak kepada mental kita. Jadi memang harus disalurkan. Tapi cara menyalurkan, nah nanti kita lanjut di sini ada cara mengolah emosinya ya. Ini kita tanya mengapa penting mengolah emosi ya. Meningkatkan prestasi belajar. Sulit fokus saat belajar jika pikiran memiliki emosi negatif. Ya, emosi negatif itu ya yang sesuatu yang negatif, marah itu negatif ya. Kemudian apalagi selain marah tadi sedih ya. Kalau yang positif pasti emosi senang, ya gembira, ya kan? Kemudian di sini pengolahan emosi yang baik membuat kita lebih konsentrasi, ya kan? Kalau kita bisa mengolah marah kita tadi kita kendalikan, nanti kita bisa kembali konsentrasi. Kemudian membangun hubungan baik. Siswa yang bisa mengolah emosi lebih mudah beradaptasi, punya banyak teman dan hubungan yang harmonis. Jadi kalau kita tidak gampang mengontrol emosi kita, maka kita akan menjadi orang yang kaku. Nah, jadi kita orang pun akan sulit berteman dengan kita karena kita tipikal orang yang gampang emosi. Tapi emosi negatif ya, kata kutip negatif. Biasanya yang susah betul itu orang yang sangat mempunyai atau orang yang nggak bisa mengendalikan emosi negatif.
lagi. Sini tanda emosi tidak terkelola dengan baik. Di sini ada tanda-tandanya. Bisa di sini. Bagaimana kita tahu jika emosi kita sebelum terolah dengan baik? Ada beberapa di sini. Mudah marah atau tersinggung pada hal kecil. Ya kan? Ada di sini? Ada? Iya. Gimana cara bergaulnya jadinya? Mudah atau sulit jadinya? Iya. Kemudian sulit berkonsentrasi atau fokus saat belajar. Ini dalam artian yang dimaksud di sini ini pas kita tanda-tanda orang yang emosi ya, lagi emosi ya. Jadi dia marah atau tersinggung. Kemudian tandanya seperti itu, konsentrasinya pecah, ya kan? Karena dia teringat dengan masalah yang terjadi, ya kan? Jadi terpecah-pecah pikirannya. Kemudian yang berikutnya sering merasa sedih atau cemas. Cemasnya di mana? Mungkin kalau dia tadinya tersinggung sama kawannya, dia jadi marah atau diganggu kawannya, dia jadi spontan emosi, marah, belajar jadi nggak fokus. Kemudian yang satu lagi bersedih atau cemas, sedih dan cemas dia takut. Dia tersinggung nggak ya sama aku? Dia tersinggung nggak ya sama aku? Bener ya? Pasti berpikiran seperti itu ya. Kalau kita saat temannya tadi bercanda, kita spontanitas tersinggung, ya kan? Nah itu dia. Kemudian menghindari interaksi sosial. Jadi kamu malas bergaul, lebih sedikit udah aku di sini dulu lah sama tahu nggak suka sama aku jadi tambah tidak percaya diri. Iya, lebih memilih menyendiri, ya kan? Kemudian berikutnya di sini cara mengenali emosi diri sendiri. Di sini coba perhatikan cara mengenali emosi diri sendiri. Ada perhatikan perubahan fisik. Saat emosi muncul, tubuh kita sering memberi sinyal. Sinyalnya apa kalau kita lagi emosi? Pasti tak jantung kita, iya kan, berpacu cepat, muka merah, mata, iya, mengatur napas dengan tidak stabil. Kemudian ototnya tegang, ya kan? Itu marah dan cemas, ya. Kemudian sadari perasaan yang muncul. Apa luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Ini sadari perasaan yang muncul. Maksudnya kalau kita saat emosi, kita harus renungkan. Saat kita sendiri, kita harus renungkan terlebih dahulu. Apa penyebab kita emosi itu tadi? Di mana letak salah marah kita itu letaknya di mana? Apa yang membuat kita itu marah? Nah itu ditandai dulu. Kemudian perasaan apa yang sedang aku rasakan saat ini? Nah itu dia tadi ya. Apa yang kurasakan? Maksudnya yaitu tadi. Apa sih sebenarnya yang buat kita tersinggung? Iya kan? Itu harus kita tanyakan. Jadi kamu bisa untuk mengobatinya. Kamu tahu di mana letak salahnya. Kalau selama ini kalau marah apa coba? Satu lagi sih perempuan kalau udah tersinggung pasti yang lalu-lalu diingat lagi. Benar? Ya. Pengaruh suasana, ya kan, suasana hati marah, ya kan, karena dulu pun dia kayak gitu aku tambah kawan itu nggak sorry, jadi setambah itu dia. Jadi mulai nanti kalau sudah belajar pola emosi ini jangan gitu lagi ya. Kemudian catatan emosi harianmu. Ini kamu kalau orang yang gampang emosi coba buat catatan harian. Di buku, buat buku catatan kecil seperti ini. Kamu buat setiap kamu pulang atau setiap kamu istirahat, coba kamu buat dulu emoji suasana hati kamu hari ini. Kira-kira satu hari ini kamu merasa seperti apa? Suasana hatinya bahagiakah, sedihkah, atau apa? Nah, gak pernah kan berpikir kan? Nah, coba kamu teliti setiap minggu itu perasaan apa yang lebih banyak? Emosi negatif kah atau emosi positif yang lebih banyak? Jadi kamu bisa menghitung dalam seminggu itu kamu hitung emosi apa yang paling banyak? Positif kah apa negatif? Kemudian itu cara untuk mengolah emosi kita ya. Kemudian yang berikutnya strategi mengolah emosi positif dan negatif. Nah, disinilah yang paling
bisa di daerah perut, ya. Kemudian hembuskan selama 8 detik. Kira-kira bisa? Kita coba. Berapa tarikan nafasnya? Berapa detik? 4 detik. Kemudian ditahan berapa detik? 7. Kita mengeluarkannya berapa? Ya. Oke, kita mulai ya. Bisa ya? Coba lebih tenang, lebih rileks. Kita mulai ya. Biar kita bisa kembali membuat suasana hati kita lebih tenang. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Tahan. Iya, mari kita turunkan pelan-pelan. Oke, berhasil. Berhasil sudah. Aplaus untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Itu ya, tadi salah satu strategi mengelola emosi positif. Kemudian yang kedua, pergi ke tempat yang tenang dan sendirian sejenak. Jadi kita kalau saat emosi sudah mulai meludak, terutama yang negatif ya, kita coba menghindar atau menjauh dari sesuatu yang bisa mengganggu kita, memicu kita untuk lebih emosi. Jadi cobalah di saat kita sendiri itu tadi, coba kamu di situ tadi apa tadi kita lakukan? Tanya apa penyebab kita itu marah, ya. Kemudian yang berikutnya, salurkan energi negatif dengan olahraga atau menulis. Jadi kalau lagi marah boleh kalian olahraga. Tapi kalau memang masih emosi mau meluapkan emosinya dengan olahraga, misalnya kamu mau main bola, mau dihantam kuat, tapi pastikan kamu mainnya sendiri ya. Jangan sama teman ya. Nanti kamu emosi, kamu bogem pula kawannya jadi kuat. Jadi tambah masalah. Jadi coba luapkan dengan apa? Atau kalau misalnya cewek-cewek feminin, biasanya cewek-cewek yang tertutup orangnya biasanya lebih suka meluapkan emosinya itu dengan menulis diary. Dia akan menuangkan semua keluh kesahnya di dalam diary, ya. Tapi apa kalian ada yang menulis diary sekarang? Masih ada? Di antara ini yang cewek-cewek ada yang menulis diary? Enggak zaman ya. Tapi satu ya nak ya, jangan menceritakan di sosial media segala sesuatu bentuk amarah, ya. Karena saat kamu menulisnya di sosial media, maka orang akan memancing amarahmu di situ. Jadi lebih baik amarah negatif ya, atau emosi negatif ya, lebih baik itu ditelan biar ada pecah di perut kita. Alias apa? Cukup kita yang tahu. Kemudian kita selesaikan dengan cara yang baik. Oke, berikutnya saat sedih atau cemas. Ini tadi saat marah atau frustasi ya. Kemudian saat sedih atau cemas, bicara dengan orang dipercaya. Kalau saat sedih atau cemas, misalnya ada permasalahan yang lain, ya. Saat kamu sedih atau misalnya ada masalah dengan teman, mau curhat mau apa, tapi cari teman yang tepat. Ingat, cari teman yang tepat. Kamu harus pastikan kawannya tepat. Kalau kamu ragu dengan temanmu, kamu bisa datang ke guru BK atau ke guru wali. Ya, sekarang ada guru wali ya namanya ya. Kamu bisa datang ke guru wali atau ke guru BK untuk menceritakan apa yang menjadi masalahmu. Kalau guru BK pasti harus menyimpan rahasia karena di situ BK itu ada ajasnya, ajas kerahasiaan. Jadi semua masalah siswa itu memang harus dirahasiakan. Ya, tidak boleh disampaikan. Kalau disampaikan berarti dia melanggar ajasnya. Ya, kamu bisa menceritakannya di situ. Kemudian atau juga bisa dengan orang tua. Jadi kalau ada problem di lingkungan sekolah, kamu bisa sampaikan dengan guru apa orang tua. Tapi pastikan orang tuamu berpikiran yang netral ya. Jangan nanti kamu ngobrol sama temannya, itulah kamu kawannya sama kamu. Jangan jadi kamu ngompori juga ya. Kita pastikan juga masalahnya itu, atau kita pastikan orang tua dalam keadaan tenang. Jangan pas lagi capek-capeknya kita sampaikan masalah, jadi tambah masalah. Ya, kita harus tahu sih situasi. Kemudian lakukan aktivitas yang kamu nikmati, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau menggambar. Atau hobi kamu yang lain, kamu bisa salurkan saat kamu sedih, kamu bisa salurkan hal-hal yang seperti itu. Apa
kamu mendengarkan musik, ya kan, sekuat-kuatnya. Tapi jangan kamu pasang speaker sekuat-kuatnya, tetangga satu komplain jadi bising. Enggak, ya. Kamu bisa pasang, apalagi sekarang punya handphone masing-masing ya. Pasang pakai headset buat hiburan kamu sendiri. Kira-kira kalian kalau lagi emosi, lagi sedih, kira-kira imbasnya kemana? Atau penyalurannya kemana? Cara mengatasinya kesedihan itu ya, kalau orang sedih pasti nangis ya kan, nggak ada orang sedih itu joget-joget gini kan. Pasti nangis, tapi gimana cara kamu untuk menghilangkan kesedihan kamu itu? Apa? Dengarkan musik. Ada yang lain di sini? Kamu malahnya seperti apa misalnya kalau lagi sedih? Apa? Ngemil. Iya, bebas. Itu cara orang untuk menghindari kecemasan, kesedihan itu beda-beda ya. Setiap orang tuh beda-beda. Nggak sama. Ada yang orang suka biasanya kalau dia lagi sedih atau cemas suka shopping. Ya kan? Belanja, pokoknya belanja jamu, belanja jajan, kamu belanja. Ada yang suka apa? Dengan sendirian. Dia lebih suka merenung sendiri. Ada yang seperti itu. Ada yang mendengarkan musik. Ada kalau lagi sedih, cemas, sibuk kerja. Ya kan? Bisa nyuci piring, misalnya aku bisa ngepel gosok siang semua. Ada lagi kalau laki-laki kemana biasanya kalau sedih? Ke game. Ya, jadi nge-game aja lupa makan ya. Imbasnya ke situ ya. Iya, oke. Kemudian apa? Ubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya apa? Aku bisa menghadapinya. Iya. Terutama untuk yang agama Islam, usahakan setiap ada emosi banyak-banyak istighfar. Ya, ingat kepada Allah. Ya. Coba introspeksi diri. Di mana letak kesalahan kita? Tadi yang saya maksud tadi ya, tanya di mana letak marahnya ya. Introspeksi diri. Kenapa kita bisa marah? Kita emosi ya kan? Harus memang berpikiran positif. Saat kita melakukan sesuatu harus kembali kepada pikiran yang positif. Kemudian ini kita lewatkan ya. Kemudian di sini ini juga contoh kasus ya, siswa yang berhasil mengelola emosi. Ini kita lewatkan. Kemudian manfaat mengelola emosi dengan baik. Sini ada berapa? Ada 3, meningkatkan konsentrasi, pikiran lebih jernih, sehingga mudah fokus belajar dan berprestasi. Hubungan lebih baik, tidak mudah bertengkar, hubungan dengan keluarga dan teman jadi harmonis. Kemudian bijak, hadapi tantangan, lebih tenang dan dapat menemukan solusi saat menghadapi masalah. Jadi inilah materi kita hari ini tentang mengelola emosi. Ya, kita speaker dulu ya, biar lebih semangat ya. Tanggal 5 Maret tadi. Speakernya tepuk tangannya, tepuk 1 berarti di sini. Kalau tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri tengah. Kalau
emoji dari kelompok 1. Oke, aplaus untuk temannya semua. Sekarang lanjutkan, tunjukkan semua emoji per kelompoknya masing-masing. Angkat tinggi-tinggi. Iya. Kemudian dan sekarang kita akhiri ya pelajaran kita ya mengenai kelola emosi. Jadi dari semua materi yang disampaikan itu tadi tentang kelola emosi, inilah kesimpulannya. Ya, emosi adalah bagian alami dari kehidupan kita seperti cuaca yang berubah-ubah. Ya, jadi emosi itu berubah-ubah ya, kadang marah, kadang sedih, kadang senang. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menyiapkan payung. Jadi amarah itu atau emosi itu nggak bisa kapan datangnya kita nggak tahu, tapi kita bisa mengelolanya. Kemudian sama halnya dengan emosi, kita tidak bisa mencegahnya datang, tapi kita bisa belajar mengelolanya. Itu tadi ya, agar tidak hanyut dalam iya sedalamnya. Kemudian dengan mengenali dan mengelola emosi, kalian akan menjadi pribadi yang lebih bahagia, sukses, siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Kemudian jadi mari mulai praktekkan pengelolaan emosi setiap hari untuk hidup bahagia. Jadi ibu harap setelah kita belajar pengelolaan emosi ini, ibu berharap kalian semua pandai mengolah emosinya dan mengendalikan emosinya. Jadi biar kita lebih bahagia dan lebih sehat. Oke. Jadi setiap bimbingan klasikal kita hari ini, kita berdoa ya sebelum mengakhiri pelajaran kita ini. Ketua cukup dengan doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa